Bang Soleman. Sangat mengecewakan ketika ada pelimpahan perkara ke Puspom. Padahal belum sama sekali terungkap siapa yang menyuruh. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letjen Yudi Abrimantio, resmi mundur dari jabatannya. Penyerahan jabatan tersebut sudah dilakukan pada Rabu 25 Maret yang lalu. Kapus Pen TNI, Majen Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan mundurnya Letjen Yudi Abrimantio dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan anggota BAIS yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Terima kasih. Sementara itu, beberapa orang yang terlibat penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus, pertanyaan itu masih menjadi tanda tanya besar. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI melalui Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menggelar konferensi pers di Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengungkap pelaku yang terlibat. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma BAIS TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Sementara itu, secara terpisah, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan dua terduga pelaku yang berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras. Kami masih mendalami yang dua orang tersebut untuk yang tercover CCTV. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Perbedaan jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi pertanyaan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadil Al-Fatan. Fadil mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencarian fakta secara independen. Disinyalir ada keterlibatan hingga belasan orang. Dalam temuan kami, berdasarkan analisa, diskusi maupun pencarian fakta yang kami lakukan secara independen, itu ada belasan orang yang terlibat dalam proses baik penguntitan, pengintaian sampai dengan eksekusi. LBH mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk aktor intelektual. Sementara, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus merupakan kejahatan serius dan buas. Novel juga menyebut dari rekaman CCTV terlihat indikasi serangan dilakukan secara terorganisasi. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, disiram air keras di Jalan Talang, Jakarta Pusat oleh orang tak dikenal pada Kamis 12 Maret 2026 sekitar pukul 11:30 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
Selamat malam, selamat datang di Insight Politics with Diana Valencia. Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus jadi pertaruhan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban keterlibatan anggota BAIS dalam aksi teror ini dinilai belum cukup. Karena yang jadi inti adalah aktor intelektual di baliknya harus segera terungkap. Kini Polda Metro Jaya menyerahkan perkara ini ke Pusat Polisi Militer TNI. Investigasi independen masyarakat sipil menyebut setidaknya ada 16 orang lain yang terlibat untuk menyerang Andri. Lalu bagaimana langkah yang tepat untuk tidak membuat kasus ini menguap dan berhenti sampai aktor lapangan saja? Kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan 3 narasumber saya di studio. Saya sapa terlebih dahulu yang paling dekat dengan tempat duduk saya ada Kabais TNI periode 2011-2013 ada Bang Soleman Ponto. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah datang. Ya. Kemudian selanjutnya saya sapa juga ada Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Bang Saulin Siagian. Selamat malam, Bang. Malam. Kemudian last but not least ada juga anggota Komisi 1 DPR RI, Bang TB Hasanuddin. Selamat malam, Bang TB. Terima kasih sudah hadir. Ya. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa kami juga telah meminta kesediaan dari Puspen TNI untuk bergabung dalam diskusi ini, namun belum bisa hadir hingga diskusi ini dimulai. Oleh karena itu kita mulai diskusi hari ini dengan 3 narasumber saya yang sudah hadir ke studio. Saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, ini rasa-rasanya jadi minggu-minggu yang paling padat oleh Komnas HAM. Terus ada pertemuan. Tadi ada pertemuan dengan Polda Metro Jaya, koreksi kalau saya salah, kemudian dijadwalkan segera juga dengan teman-teman TNI, kemudian juga bertemu dengan masyarakat ataupun teman-teman dari aktivis sipil. Apa hasilnya, Bang? Apakah sudah ada fakta-fakta baru yang diketahui oleh Komnas HAM terkait siapa aktor intelektual dari aksi teror penyerangan kepada Andri Yunus ini? Ya, pertama sebagaimana Presiden kami juga sangat mengecam peristiwa ini dan kita sangat berduka dengan apa yang dialami oleh saudara AY di tengah situasi yang saya kira sekarang semua sangat terbuka, tapi peristiwa seperti ini masih terjadi di negara kita. Saya kira ini luar biasa. Sesuai kewenangan Komnas HAM, kami sudah melakukan pemantauan, kami sudah membentuk tim dan kami sudah memanggil para pihak sebagaimana Undang-Undang 39. Meminta keterangan termasuk pada para pihak yang kami anggap termasuk korban dan terduga pelaku. Terduga pelaku ke depan rencananya akan kami panggil juga. Oke, apa hasilnya Bang sejauh ini? Apakah memang hanya 4 orang itu saja atau mungkin ada juga kan dugaan di luar sana dari teman-teman yang melakukan investigasi ini? Ada indikasi, ada indikasi lebih dari 4 orang, tetapi kami belum bisa verifikasi. Kami harus pastikan dulu bukti-bukti yang ada. Jadi kami masih harus memeriksa banyak pihak lagi. Karena Komnas HAM sudah bertemu dengan dari Polda Metro Jaya, saya ingin pastikan ada dugaan bahwa penyerangan ke Andri ini dilakukan di bawah Satgas khusus bernama Satgas Sadang. Apakah informasi itu juga sudah diterima oleh Komnas HAM? Informasi itu kita baca, tapi saya kira perlu diverifikasi. Dan apakah pertemuan dengan Polda Metro Jaya tidak memberikan keterangan terkait hal itu? Tidak ada. Oke, baik. Saya mau beralih dulu ke Bang Soleman. Bang Soleman, ini kan ada dugaan bahwa ada pembentukan Satgas untuk melakukan aksi ini, dinamakan Satgas Sadang. Nah, saya mau tanya dulu, sebenarnya kalau dasar pembentukan Satgas dalam BAIS itu seperti apa? Apakah atau mungkin pertanyaannya saya balik, siapa yang bisa menginstruksikan pembentukan Satgas itu? Ya ke BAIS lah. Jadi dalam setiap mau operasi di BAIS itu kita ada Satgas. Jadi bukan apakah untuk Sadang ini untuk Andri saja, yang nggak bisa begitu. Akan ada beberapa itu Satgas. Dan yang membentuk Kabais. Tergantung untuk apa nanti tugasnya. Apa untuk hutan, apa untuk laut, apa untuk mana, kan banyak sekarang. Nah itu Satgas-Satgas itu dibentuk. Berarti Kabais itu pasti mengetahui ya Bang ya ketika ada pembuatan Satgas. Ya pastilah, kan yang menandatangan Kabais. Satgas ABCD uang operasi Kabais. Semua Kabais, perencanaan ya Kabais. Kabais, Waka, Direktur F segala macam, itu pasti tahu. Berarti sebenarnya tidak sulit dong Bang untuk mengusut sebenarnya siapa yang menginstruksikan atau perintah dari setidaknya 4 orang yang baru diketahui itu? Ya bisa aja kan, tinggal makan kalau itu cuma mau tanya ini ada Satgas, ya gampang tanya aja. Itu ada Satgas apa, untuk apa. Bisa aja, mudah kok itu. Satgas apa, untuk apa ini. Nah tinggal bagaimana mau bertanya kan itu. Karena jangan lupa BAIS itu badan intelijen yang punya
habit sendiri, punya kebiasaan sendiri, punya disiplin sendiri, yang kalau salah sentuh, salah tanya, nggak akan ketemu apa-apa. Kan itu. Tapi memungkinkan tidak Bang, misalnya hitam di atas putih Satgas ini misalnya dibentuk untuk tujuan katakanlah misalnya untuk hutan begitu ya. Kemudian tetapi ketika operasionalnya ternyata belok secara ke kiri. betul. Bisa saja. Disuruh ke kanan, ada yang goda belok ke kiri, bisa. Sangat bisa. Jadi menurut Anda sebenarnya dengan struktur komando yang jelas seperti itu seharusnya tidak sulit untuk mengungkap siapa Tidak sulit, tinggal caranya aja lah. Tidak sulit itu, kan sudah ada seperti tadi. Oh, sudah tahu kan, oh Satgas, ya sudah. Kumpulin, Satgas apa aja, ngapain Satgas, di mana aja, bisa kok itu. Nah tinggal itu tadi, bagaimana bertanya itu, lewat apa. Kalau cuma lewat podcast, lewat ini ya nggak mungkin lah. Tapi kalau dia lewat struktur apa, sudah di POM, oke POM bikin. Bagaimana si POM? Lewat Ankum, kan untuk militer kan ada dua. Bisa lewat pidana lewat POM, bisa lewat disiplin, lewat Ankum, atasan yang berhak menghukum. Dua jalur ini kan sama-sama tinggi. Itu saya bilang, kalau salah dia tahan, ini juga nggak bisa apa-apa. Nah tapi kalau dua-dua bisa disentuh dengan baik, itu akan bisa. Nah kalau dari Ankum ini, ya yang dulu pernah kita bikin, Dewan Kehormatan Perwira itu jalur Ankum. Baru ada jalur hukum. Dua, ini ada dua rel. Itu. Sebelum ke sana Bang, tadi kan Abang menyebutkan bahwa ini sebenarnya mudah sekali untuk trace gitu lah ya, jejak instruksi atau perintah itu. Menurut Anda Bang, penilaian dari 1 sampai 10, seberapa transparan sebenarnya dari teman-teman Puspen TNI kepada masyarakat perihal pembentukan Satgas, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya? Apakah menurut Anda ini cukup lama keterbukaan informasi ini diberikan kepada masyarakat? Nah kan saya tidak tahu bagaimana komunikasi mereka di dalam. Jadi pertanyaannya gini, yang mana yang akan disampaikan ke masyarakat yang lama? Tapi kalau hanya Satgas gampang. Tapi kan Satgas juga ini statusnya kan rahasia. Tidak bisa dibuka begitu saja, ada Satgas ABCDE, nggak bisa. Karena statusnya rahasia dia dibentuk. Itu makanya saya bilang kita ada dua track. Apakah lewat track lewat Ankum atau track lewat hukum. Oke, baik. Saya mau beralih dulu ke Bang TB. Bang TB, ini kan sebenarnya DPR khususnya Komisi 1 itu punya tim pengawas intelijen. Nah sebenarnya bagaimana tim ini akan berfungsi untuk membuat kasus ini lebih terang benderang? Saya mau berangkat dari awal dulu. Kebetulan kan saya jadi saksi ketika ketika saudara Andre itu masuk ya menerobos di Vermont, di situ dan sebagainya. Dalam dunia berdemokrasi untuk melakukan protes, kemudian juga mungkin kritis, ya, kemudian kritik bebas itu, karena kualitas dari berdemokrasi sebuah negara itu juga dari volume kritik itu sendiri. Pejabat, pemimpin kalau tidak mau dikritik jangan menjadi pejabat. Karena kritik itu bagian dari demokrasi dan itu partisipasi publik. Jadi clear and clear. Tetapi yang saya dapat pelajaran, kritik itu kan harus disampaikan 3 hal. Ini ya, ini saya kira di semester pertama lah ilmu politik. Yang pertama disampaikan dengan santun, yang kedua didukung dengan data yang valid, dan yang ketiga menyampaikan solusi. Nah begitu, jadi klop lah. Begitu, ya komprehensif begitu. Nah, lalu tindakan yang saudara lakukan, saudara Andre itu, menurut hemat saya, ya menerobos masuk, itu kan mengganggu ketertiban. Harusnya segera dibawa ke ranah hukum, kena pasal saya kira. Tapi kalau kemudian sekian bulan diintip dan kemudian disiram dengan air keras. Itu kan sebuah tindakan, bukan tindakan pidana biasa lagi. Itu tindakan pidana yang berlebihan dan tindakan pidana yang memang sangat disesalkan. Karena apa? Akan membuat menjadi para kritikus-kritikus itu yang akan membesarkan negara ini bersama-sama itu menjadi mundur, menjadi ketakutan.
begitu ya. Sehingga menurut hemat saya ya sekarang harus dibuka saja. Ya. Karena apa? Ketika kejadian pun banyak itu ya selentingan-selentingan, wah ini harus dihajar, wah dan sebagainya, begitu. Ya, ya saya pikir di bawah saya kerana hukum. Ya lalu terjadi kejadian seperti ini. Nah, sekarang saya meneruskan dari teman-teman, kalau memang mau dibawa dengan baik, ya, karena apa? Kalau nama intelijen lagi bisa sembunyi seperti apa? Sudah disumpah, begitu. Kan intelijen itu prinsipnya begini, kalau ya bisa minta maaf, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu saya lebih baik minta maaf. Oke, mohon maaf saya salah dan sebagainya, siap dihukum daripada minta izin. Kalau minta izin akan di ini, ya. Dan perintah-perintah di intelijen itu harus hati-hati, tidak pernah ada yang detail. Amankan, selesaikan, gitu. Lalu amankan dan selesaikan itu parameternya ke bawah seperti apa? Jadi para pemimpin di Republik ini di era reformasi seperti ini harus hati-hati. Jangan sampai ada ucapan dari pemimpin misalnya untuk para perkritis ini keterlaluan karena dibiayai oleh asing dan nanti akan saya selesaikan. Kata saya akan selesaikan tuh bisa di bawah itu bisa bias, bisa bias. Hati-hati. Begitu. Nah, sekarang solusinya seperti apa supaya tidak terulang kembali dan tidak hanya prajurit di bawah saja yang kena, harus ada kejujuran dari kita masing-masing. Ya, begitu. Ya kalau memang polisi punya data lebih baik, sharing dong dengan POM, polisi militer. Sharing seperti apa, misalnya saya dapat informasi itu saja soal pelaku, ada yang 16, ada yang bilang belasan, ada berapa dan saya tunjukkan. Dan kata polisi itu sekitar 86 CCTV. Ya, yang sudah diperiksa begitu ya. Sampaikan ke POM. Kalau memang benar, begitu dan sebagainya. Artinya bisa digabung data-data ini, toh penyidik bersama dengan penyidik di POM. Itu. Nah, kemudian soal Ankum. Nah, begini ya. Sekarang ini bisa saja yang namanya di Komisi 1 itu berdasarkan undang-undang intelijen. Nanti bisa debatable nih soal intelijennya ya. Intelijen itu berdasarkan pasal 43 bisa dibentuk kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh aparat intelijen apa saja di Indonesia ini ya, kemudian melakukan tindakan yang diprediksi bahwa ini produk intelijen dan terus selubung, tidak bisa disentuh dengan hukum secara normal, maka ini bisa dibekerjakan yang namanya tim pengawas intelijen, dapat kumpul memanggil orang perorangan. Mungkin tadi saran kita diskusi mulai dari Panglima TNI kita, bagaimana ini kasusnya seperti apa dan sebagainya. Nah, begitu. Lalu hasilnya itu dibeberkan kepada pimpinan DPR dan kemudian kepada publik. Sebenarnya keadaannya seperti ini, apa yang terjadi. Ini menjadi bagian awal dari penegakan hukum. Begitu, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau susah, ya tadi itu dibentuk berdasarkan struktur di wilayah, dalam artian struktur di militer. Ada Dewan Kehormatan Perwira. Kalau diindikasikan ini dicurigai Kabais menjadi pelaku, ya sudah dipimpin oleh bintang 4. Nah, anggotanya bintang-bintang 3, DKP bekerja. Baik. Ada banyak poin sebenarnya dari Bang TB yang ingin saya gali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Insight Politics with Diana Valencia.